Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya mengundang rekan saya yang saya cukup kenal lama sekali. Beliau pernah membantu saya ketika itu saya caleg ya di salah satu partai ya. Saya mengenal beliau sangat humble ya, dan beliau sudah alang melintang di dunia peradilan. Beliau saya kenal banyak membantu masyarakat yang tidak mampu. Inilah dia bro saya, Timbul Tambunan Esos SH. Selamat datang bro, buka dulu ini ya. Selamat sore Bang Fernando. Oh siap. Terima kasih atas undangan ini. Oke, ini aku yang terima kasih ya. Bapak udah mau berkenan mengisi acara di channel YouTube saya. Siap. Luar biasa itu. Luar biasa. Apa kabar nih Bang Fernando? Baik-baik, Ya. baik. Selama kita dikasih Tuhan napas kehidupan, kita harus tetap bersyukur. Amin. Kan gitu. Amin. Ya. Walaupun di sana di luar sana juga kita dengar banyak keluhan-keluhan, Ya. apalagi dalam kondisi pandemi yang menghantam ekonomi kan. Ya. Tapi kita tetap bersyukur karena kita masih dikasih napas kehidupan. Benar. Kita harus syukuri tentunya. Betul. Nah, hari ini kami mau membahas dengan bro saya ini terkait putusan nebis in idem dalam perkara perdata. Bayangkan aja, sudah digugat dan sudah ini inkrah, ada gugatan baru lagi. Ya, beliau mau menjelaskan bagaimana proses tersebut bisa, menurut saya carut marut lah, sehingga kita berharap juga dari channel ini ada pembelajaran kepada masyarakat, juga kepada penegak hukum yang lain. Ketika ada perkara seperti ini bisa lebih paham. Nanti beliau akan menjelaskan di mana atau apa yang dimaksud dengan perkara nebis idem berdasarkan KUHP Perdata maupun surat edaran Mahkamah Agung. Ya, bisa diceritakan bro, kasus apa yang bro mau share ke penonton channel YouTube Fernando De Caprio? Ya, terima kasih sebelumnya Bang atas kesempatan untuk wawancara ini. Oke. Terutama tadi banyak membantu masyarakat yang perlu bantuan hukum. Ya, barangkali masih banyak di luar sana yang lebih senior, artinya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat lemah. Dan tujuan kita memang di pendampingan hukum, memberikan bantuan hukum, ada yang namanya pro bono, ada yang namanya untuk profit. Tentu itu bisa saling bersinergi. Ya, memang ada beberapa perkara yang kita tangani, terutama contohnya PHK. Itu biasanya dari pihak yang diputus hubungan kerja secara sepihak dan umumnya ini tidak memperoleh penghasilan lagi. Itu memang bisa terjadi dan ada kita dampingi saat ini memberikan bantuan hukum. Namun terhadap topik yang ada sekarang itu, perkara nebis in idem, memang ada perkara yang pernah kita tangani, sehingga di dalam satu objek perkara itu bisa sampai 12 putusan. Wow, putusan. Ya. Baru saya dengar nih. Ya, tetapi di dalam putusan itu juga sudah ada perkara tunnya dan ada perkara perdatanya. Nah, yang kita pernah tangani itu terhadap objek perkara perdata di mana tentang tanah. Tanah. Jadi ini perkara berawal dari ketika terjadi
hubungan utang piutang, Oke. sehingga itu berakhir dengan adanya jual beli dan ada proses peralihan balik nama sertifikat. Oke. Namun di proses itu ada pihak gugatan, ada gugatan dari pihak lawan klien kita. Oke. Waktu itu belum kita yang menangani di proses pihak yang pertama. Oke. Sehingga gugatan yang pertama itu klien kita yang sekarang itu di pihak tergugat pada saat itu. Oh, sebagai tergugat. Sebagai tergugat. Oke. Tergugat kemudian berproses hingga ke Mahkamah Agung. Oke. Menariknya di situ, di putusan yang ada itu tidak bisa dieksekusi, non eksekutorial. Oke. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Karena memang pada saat itu rekan sejawat kita di sana memang salah satunya tidak melakukan rekonvensi, sehingga terhadap putusan yang non eksekutorial ini kebetulan objek itu dikuasai oleh pihak lawan. Oke. Pihak lawan. Oleh karena itu, maka bagaimana upaya terhadap putusan yang tidak non eksekutorial itu? Oke. Nah, disitulah kita mulai masuk mengajukan gugatan. Sebentar, bro. Ya. Waktu pertama sekali, Ya. mereka kan menggugat klien bro. Ya. Walaupun pada saat itu bro belum sebagai Ya. kuasa hukum. Ya. Di tingkat pertama mereka menang. Di tingkat pertama, ya. Mereka Ya. menang ya, Ya. sebagai penggugat ya. Sebagai penggugat. Lalu klien bro kan banding. Banding. Banding itu bro udah masuk. Belum juga. belum Oke. masuk sama. Nah, di tingkat banding siapa apa? Putusannya gimana? Di tingkat banding, ya klien kita dengan kuasa yang lama juga menang. Menang. Artinya membatalkan Putusan putusan pengadilan negeri. yang pertama. Oke. Ya. Nah, berarti lawan mengajukan kasasi. Mengajukan kasasi tentunya. Oke. Kemudian di proses kasasi Oke. ditolak putusan, artinya menguatkan putusan pengadilan tinggi. Oke. Nah, habis itu baru karena tadi tidak ada bukan non eksekutorial, Ya. akhirnya pihak bro dengan bijak menggugat gugatan baru. Begini, sebelumnya itu setelah ada putusan kasasi Oke. oleh pihak lawan Oke. mengajukan PK. Oh, Ada PK, PK di sana, oke. ada PK di sana. Kemudian PK-nya itu juga ditolak, tetap menguatkan pada putusan Pengadilan tinggi. kasasi dan pengadilan tinggi. Iya, oke. Sehingga itu artinya putusan itu dengan 4 putusan yang ada, tentu bagaimana untuk melaksanakan yang non eksekutorial itu, Oke. ya kan? Tentu dengan proses hukum juga, proses Oke. hukum. Nah, karena di sana objek dikuasai oleh ini pihak lawan, Oke. kemudian kita mengajukan gugatan PMH lah, Oke. gugatan PMH ya untuk mengosongkan tanah dan objek yang lagi dikuasai. Oke. Karena itu tanah sudah beralih ke atas nama klien kita. Oke. Gitu. Sesuai dengan sertifikat yang ada. Nah, di tingkat PN gimana putusannya? Nah, ketika kita mengajukan gugatan di tingkat PN dikabulkan untuk mengosongkan lahan tersebut. ya, objek tanah tersebut. Oke. Ya. Ya, ini tidak tinggal diam dong, dia mengajukan banding. Ya, tentu dia melakukan upaya banding terhadap gugatan yang kita ajukan. Oke. Namun lagi-lagi gugatan banding yang diajukan itu ditolak dan menguatkan putusan pengadilan negeri. Oke. Ya, gitu. Dia masih mengajukan juga upaya hukum kasasi lagi. Ya. Oke. Upaya hukum kasasi, kemudian sama kasasi menolak pengajuan kasasi yang diajukan oleh pihak lawan dan menguatkan putusan pengadilan tinggi maupun putusan pengadilan negeri. Nah, di sanalah kita mengajukan permohonan untuk eksekusi. Nah, gitu. Nah, tadi bro bilang banyak putusan untuk eksekusi itu sendiri nggak bisa segampang itu. Ada banyak gugatan dan putusan itu. Itu setelah mengajukan eksekusi, apa ada lagi upaya lain yang mereka lakukan? Nah, pada saat upaya pengajuan
gugatan yang kita ajukan di pengadilan negeri tadi sampai kepada tingkat kasasi, di proses itu ada juga upaya hukum yang dilakukan, yaitu gugatan ke TUN. Oh, dia bukan TUN. Ya. Nah, terus Kemudian diajukan di PT UN. Namun ya kita sebagai warga negara yang baik, turut kepada proses hukum, tentu kita ikut di dalam proses itu dan sebagai pihak tergugat. Tergugat, dan kita mengetahui bahwa di putusan TUN itu dia mengajukannya sudah melewati tenggang waktu 90 hari itu, ya. Artinya bahwa pemberitahuan tentang objeknya di sana kan keputusan tata usaha negara itu, ya kan? Nah, sertifikat itu sudah lama dia ketahui, kemudian itu lagi-lagi NU, karena kita eksepsi sudah melewati tenggang waktu 90 hari itu tadi. Ya. Kemudian di proses putusan TUN itu dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN. Namun ya memang dengan pemeriksaan perkara yang ada, lagi-lagi putusan itu ditolak. Ya. Setelah dia mengajukan ditolak, apa dia mengajukan upaya hukum lain lagi? Nah, kalau naik lagi ke kasasi. Nah, untuk TUN itu sendiri sudah berhenti di tingkat Pengadilan Tinggi TUN. Di tingkat Pengadilan Tinggi TUN. Ya. Kemudian kita pada saat itu ingin melaksanakan eksekusi. Kita ajukan permohonan eksekusi, kemudian oleh pengadilan melakukan unmanning, ya, unmanning sesuai dengan tahapan untuk proses eksekusi. Kemudian ada proses constatering itu, artinya bahwa konfirmasi oleh pengadilan untuk wilayah untuk pemerintah setempat bahwa objek yang mau dieksekusi itu adalah benar di wilayah itu. Jadi ada proses constatering. Itu sudah ada aturan semanya itu. Terhadap proses objek eksekusi tanah. Gitu. Nah, pada saat kita mengajukan eksekusi, kemudian, nah di perjalanan perjalanan kita mengajukan eksekusi, ada gugatan yang baru lagi. Oh, mereka gugat lagi. Mereka mengajukan gugatan. Nah, gimana kok bisa mereka gugat sebagai siapa prinsipalnya? Nah, penggugat di sini ya waktu itu kan kita dengan klien langsung, waktu yang sebagai balik nama atas sertifikat yang ada itu. Kemudian dengan pihak lawan dari klien kita itu sudah meninggal sebenarnya pihaknya langsung, namun yang ada itu adalah ahli waris. Ahli waris ini itulah yang kemudian menggugat lagi di pengadilan negeri yang sama. Gitu. Pengadilan negeri yang sama mengajukan gugatan. Nah, di sana kita kembali kepada topik yang semula tadi, bahwa apa itu nebis in idem, kan gitu. Coba dijelaskan. Nah, di perkara yang di situ bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan itu tentu kan kita melihatnya bahwa ini kan gugatan dari pihak lawan itu sudah pernah diajukan gugatan sebelumnya. Sudah pernah diajukan gugatan sebelumnya, di mana objek dan subjeknya adalah sama. Sebagaimana diatur dalam pasal 19-17 KUH Perdata itu. Itu sudah diatur di sana, termasuk SEMA nomor 3 tahun 2002, yaitu tentang penanganan perkara nebis in idem. Jelas itu bahwa putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh diperkarakan dua kali. Artinya dengan objek dan subjek yang sama tentunya. Jadi lagi-lagi terhadap gugatan yang diajukan itu menjadi putusan NO, karena eksepsi kita terhadap gugatan yang diajukan itu tentang nebis in idem dikabulkan. Kira-kira seperti itu. Bisa Bro jelaskan apa sih isi pasal 917 itu, Bro? Mungkin biar penonton channel YouTube kita nih ngerti gitu.
Nah, lebih jelasnya kekuatan saya bacakan ya, biar Ya. lebih lengkap. Pasal 1917 KUH Perdata, kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, di dalamnya hubungan yang sama pula. Jadi di sini bisa kita dapat intisarinya bahwa putusan itu sudah inkrah terhadap putusan terdahulu, ya. Kemudian objeknya sama juga. sama, Atas tanah tadi ya. subjeknya sama. Kesamaan subjek di sini bisa diturunkan dengan pewaris dengan ahli waris. Nah, waktu di gugatan yang pertama yang menggugat itu adalah orang tuanya. Ya, nah ini kemudian di gugatan yang kemudian menjadi nebis in idem itu ada ahli warisnya. Jadi itu sudah ada semanya juga bahwasanya itu antara pewaris dengan ahli waris menjadi subjek yang sama. Itu hal yang sama juga. Jadi itu yang mendasari sehingga gugatan itu menjadi nebis in idem. Kemudian atas putusan di pengadilan negeri itu mengajukan banding, kemudian oleh pengadilan tinggi tetap menguatkan putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa gugatan itu adalah nebis in idem. Ya, akhirnya mereka nggak mengajukan lagi upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kasasi. Jadi begini Bang Fernando, itu ada tenggang waktu, nggak langsung kasasi tidak diajukan, namun ada tenggang waktu kita mengajukan upaya eksekusi, kemudian diproses upaya eksekusi, kemudian ada upaya PK. Oh, mereka mengajukan PK? Ya, upaya dia tidak PK. Mengajukan kasasi, tapi dia mengajukan PK. Terus? Upaya PK. Nah, ya tentu syarat untuk mengajukan eksekusi itu kan salah satunya bahwa putusan itu telah inkrah. Inkrah pan gewisde itu ya. Jadi terhadap upaya PK itu tidak membatalkan upaya eksekusi. Tentunya kan begitu ya. Nah, itu terjadi kemudian bahwa eksekusi tetap berlangsung sekalipun berjalan PK karena sesuai normanya ya seperti itu. Jadi upaya PK itu tidak menghalangi eksekusi. Betul. Kira-kira seperti itu, Bang. Karena putusan inkrah itu hanya sampai Mahkamah Agung ya, kasasi. Kan gitu. Bukan walaupun mereka mengajukan PK itu tidak menghalangi, kan gitu. Ya. Nah, jadi setelah itu apakah Bro bisa mengajukan eksekusi tersebut terhadap lahan yang dimaksud? Ya, tentu bisa karena sesuai normanya sudah memenuhi syarat bahwa apa yang kita ajukan terhadap eksekusi itu telah berkekuatan hukum tetap putusan yang kita ajukan tadi, yaitu gugatan PMH itu sampai tingkat kasasi. Namun di prosesnya ada upaya hukum yang lain itu kan ya sebenarnya objek yang mau kita eksekusi terhadap putusan kan, putusan ya. Nah, itu berjalan bahkan sampai di tingkat pengadilan tinggi kita masih belum melakukan eksekusi walaupun sudah kita ajukan. Akhirnya memang setelah di putusan pengadilan tinggi itu maka melewati tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan upaya hukum lain. Nah, maka itu tentu menjadi inkrah putusan itu. Dan di situ kita ajukan walaupun sebenarnya tidak ada kaitannya, tetapi ya kita karena memang sembari proses menunggu, ya kan, menghormati putusan yang ada, yang walaupun kaidahnya sebenarnya melaksanakan putusan yang telah inkrah itu. Nah, di situ. Jadi bisa berproses, memang perkara perdata itu bisa memakan waktu yang lama, apalagi ada upaya-upaya hukum yang lain. Namun ya begitulah semenjak kalau seingat saya tahun 2005 itu perkara. 2005 ya? 2005 baru bisa diajukan dieksekusi sekitar tahun 2020 ya. Waduh, ya kira-kira 15 gitu. tahun. Bisa 15 tahun. Itulah proses panjang dari sebuah penanganan perkara. 15 kira-kira tahun. 15 tahun.
Iya. Itu sudah apa Pak, kalau apa kan prinsipnya ini ya, peradilan itu kan berbiaya murah dan cepat kan. Ya, sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Benar, Bang. Iya. Ya. Itu sampai 15 tahun gimana cepat, sederhana, dan berbiaya murah itu? Ya, sebenarnya proses cepat, sederhana, dan berbiaya murah itu kan diproses proses hukumnya sendiri, ya. Proses hukumnya ketika kita mengajukan gugatan perdata itu tentu di situ. Namun upaya-upaya hukum yang ada kan bisa panjang, bisa panjang. Contohnya seperti itu, Bang. Iya, makanya itu Ya. 15 tahun tuh nggak cepat lagi tuh. Ya, itu tentu karena ada upaya-upaya hukum yang dari sebelah sana, sama-sama untuk mencari kebenaran, keadilan. Ya itu. Jadi prosesnya bisa panjang. Waduh, mungkin kalau apa klien mikirkan itu ya sudah pasti berpikir, waduh ini biayanya gimana lagi saya harus menanggung, kan begitu? Ya. Wah. Ya memang dalam proses mencari keadilan dan kebenaran ini tentu kan dari sisi waktu itu bisa panjang. Kemudian relatif waktunya tidak bisa ditentukan. Oke. Namun seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan itu, ya memang itu adalah asas di dalam proses hukum perdata itu sendiri, ya. Namun terhadap upaya-upaya hukum yang ada itu, yaitu tidak berlaku. Artinya ketika upaya hukum yang ada di sana, pengadilan kan tidak boleh menolak perkara, Bang. Ya, Gitu. Jadi itu. Waduh. Nah, tadi putusan tadi ada berapa puluh kata Bro tadi? Ada sekitar 12 putusan. 12 putusan Ya. dalam satu objek Dalam satu objek perkara. Iya. Baru saya mendengar ini. Iya. Nah, Ya, itu yang ada. Mungkin di perkara-perkara yang teman-teman kita yang lain bisa saja lebih dari situ. Artinya semua ada upaya-upaya hukum, termasuk putusan-putusan yang lain, pra-peradilan atau segala macam. Itu bisa saja terjadi. Apalagi yang namanya tanah kan biasanya relatif lebih panjang itu, Bang. Lebih lama. Nah, gitu. Nah, ini tadi Bro sempat singgung masalah pra-peradilan barusan. Ada dia lakukan pra-peradilan terhadap itu juga? Putusan itu? Atau gimana? Ya, yang kita dengar ada upaya pra-peradilan karena apa? Ada laporan polisi, laporan membuka LP, laporan pidana. Nah, di sana diproses, kemudian oleh penyidik melihat ini tidak ada ditemukan pidananya, maka itu terjadi. Nah, itu terjadi. Itu di luar yang ada putusan itu tentunya. Jadi setelah putusan itu inkrah, dengan upaya-upaya yang telah mereka lakukan, mereka juga membuat laporan kepolisian berarti. Waktu itu hukum pidana. Waktu itu ada laporan polisi, tapi semua kan sudah dijelaskan di sana. Kemudian proses peralihan itu sudah sesuai mekanisme yang ada. Kemudian itu selesai gitu. Artinya tidak ada lanjutannya lagi. Tapi mereka juga akan terima, lalu mereka pra-pli. Ya kita dengar ada proses pra-peradilan, dan waktu itu proses peradilannya tentu tidak dikabulkan. Ya, gitu. Luar biasa ya. Jadi itulah memang dalam penanganan satu perkara itu, kepada para penonton channel itu Fernando Caprio, supaya tahu bahwasanya antara teoritikal dengan praktek itu berbeda sekali, jauh sekali, gitu Bro ya? Sebenarnya praktek itu didasarkan pada teori. Teori. Namun tentu kan pada praktek di lapangan itu tidak semua teori itu
ada kita temui. Artinya, tapi ya pada dasarnya adalah dilandasi dari sebuah teori tentunya, kan tentu begitu ya. Tapi ternyata tidak, teori yang apa itu yang dipelajari di bangku kuliah itu ya tidak semua bisa diimplementasikan di lapangan, begitu kira-kira. Kalau ke sana arahnya, tentu yang Bang Fernando maksud yang mana itu? Kalau sederhana, cepat dan biaya ringan itu kan yaitu dalam konteks proses peradilan di perdata itu sendiri kan begitu. Ya. Namun terhadap upaya selesainya itu perkara sampai di tingkat Mahkamah Agung. Dan bisa dieksekusi sampai 15 tahun kan tidak sesuai dengan apa yang di ini. Ya artinya itu proses hukum yang lain, karena sepanjang katakanlah proses peradilan di pengadilan negeri itu kan masih ada upaya hukum lain, Bang. Ya. Upaya hukum lain. Kemudian sampai ke tingkat Mahkamah Agung kasasi. Nah, di sana setelah orang mengupayakan itu, ada upaya hukum lain, misalnya terhadap tun itu sendiri. Nah, tentu itu berlaku juga proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan tentunya. Ya, maksud saya kan kalau mungkin di bangku perkuliahan, atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, inkrapan gewisde, itu kan sudah bisa dilakukan eksekusi. Itu yang diketahui oleh mahasiswa fakultas hukum. Kan begitu? Ya. Dalam teori hukumnya itu tidak ada diberi pembelajaran di dalam ruang perkuliahan dapat dilakukan upaya hukum lain. Termasuk juga tadi pertama yang menggugat adalah pihak sebagai pewaris. Lalu oleh ini tadi itu sebagai penggugat, dia melakukan upaya hukum lagi yang dia menggugat sebagai ahli waris. Ya, kan begitu? Ahli warisnya tentunya. Ya, nah itu kan nemis idem. Nah, artinya di sini apa yang dipelajari di bangku perkuliahan terkait upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap itu ternyata dapat dilakukan upaya hukum lain. Kan begitu? Ya. Gitu ya? Ya. Walaupun bisa diterima, bisa juga tidak. Gimana? Iya, jadi artinya karena memang kebetulan di perkara ini dulu ada keunikan tersendiri. Kenapa saya bilang unik? Karena ini kan objek dikuasai oleh pihak lawan. Nah, bagaimana? Karena nggak mungkin kita melakukan secara paksa, melakukan tindakan Eigenrichting, ya kan, main hakim sendiri, walaupun sudah dinyatakan bahwa pemiliknya adalah klien kita. Kalau Eigenrichting nggak bisa lah di situ, bro. Ya, tentu. Justru karena itu. Jadi, walaupun secara hukumnya sudah dinyatakan, sudah dideklarasikan bahwa pemiliknya adalah kita, klien kita itu, sesuai sertifikat yang dimiliki atas nama itu. Namun, bagaimana untuk meminta dia supaya keluar, walaupun kita sebenarnya sudah somasi, somasi untuk segera mengosongkan lahan itu karena lahan itu adalah milik dari klien kita. Namun di sana kan dengan somasi yang kita ajukan tidak cukup bagi mereka, walaupun kita sudah somasi 1, 2 sampai 3 kali, dan akhirnya yang terbaik adalah kita mengajukan gugatan pada saat itu. Nah itu. Jadi kalau secara teori itu memang benar bahwa prosesnya cepat dan sederhana, berbiaya ringan. Namun ya di situ kan ada sesuatu yang katakanlah menarik di situ. Objeknya itu dikuasai dan putusan itu tidak ada rekompensi pada saat itu. Ya kan? Nah ini menarik sekali nih kan. Kenapa sampai tidak putusan itu non eksekutorial? Coba mungkin bro bisa jelaskan supaya orang di luar sana mengerti. Jadi juga terhadap pengacara yang mungkin baru berpraktek supaya dia mengerti besok. Ya, putusan yang non eksekutorial itu terutama permasalahannya di sana
walaupun sudah dinyatakan pemilik haknya siapa, Oke. tetapi salah satunya kita jangan lupa yang menguasai objek itu siapa, karena di sana tidak ada diminta supaya dikosongkan terlebih dahulu pada saat itu. Oke. Salah satunya di pihak kita adalah sebagai tergugat. Oke. Nah, yang paling penting pada saat itu sebenarnya adanya rekonvensi. Rekonvensi sehingga pada saat putusan di awal itu bisa dinyatakan agar itu dikosongkan. Oke. Dikosongkan. Karena berarti- kita hanya bersifat Hmm. membantah, Oke. ya, tidak ada gugatan balik di sana, Hmm. ataupun meminta dia supaya mengosongkan lahan itu. Hmm. Nah, di situ. Jadi sehingga kita ada upaya hukum lain, pengacara harus bekerja lagi Oke. untuk mengajukan gugatan. Seperti itu, Bang. Oh, nah Nah, itu poinnya. Ya, itu poinnya. Poinnya adalah kita tidak ajukan gugat balik, Rekompensi, ya kan? Rekompensi terkait pengosongan Ya, lahan tersebut. Ya. Nah, ini garis merahnya supaya masyarakat di luar sana tahu gitu. ya, Jadi kalau tadi dikatakan bro non eksekutorial seperti apa kan pasti tanya-tanya orang tuh. ya, Nah, jadi itu kan tadi bro sudah jelaskan bahwasanya ketika orang tuh menggugat, kita tuh hanya defense, bertahan defense, saja. ya, benar. Ya kan? Ya, Kalau kita defense, ya akhirnya putusan itu non eksekutorial. non eksekutorial. Nah, kan bro tadi sudah jelaskan ya, ketika kita digugat ya kita harus gugatan rekompensi untuk mengosongkan lahan tersebut Ya. supaya kita bisa mengeksekusi. Ya. Gitu bro ya? Ya, benar. Jadi salah satunya, Bang, memang ini dapat menjadi pengalaman bagi kita lah, tentunya saya juga. Ternyata setelah melihat itu, melihat rekan kita yang dulu itu memang walaupun di tingkat yang kemudian lebih tinggi dimenangkan, Oke. tetapi ternyata objek itu harus kita lihat. Oke. Objek perkara yang sedang kita tangani itu dikuasai oleh siapa. Oke. Sehingga nanti ketika ada putusan yang menyatakan bahwa klien kita sebagai pemilik, Mhm. tentu ini kan menjadi masalah Oke. terhadap putusan itu. Karena kalau hanya dinyatakan atau dideklarasikan sebagai kita sebagai pemilik tetapi dikuasai orang lain, ini akan menjadi problem. Bagaimana untuk mengambil alih? Kan begitu. Nah, itu. Jadi pokok dari satu gugatan eksekutorial di sini adalah bagaimana kita menyikapi dari gugatan itu intinya bro ya. Artinya kita harus tahu jangan kita hanya berpikir dia hanya menggugat ini saja ya. Kita sudah bertahan cukuplah. Padahal objek itu sendiri dikuasai oleh mereka. Ya, benar. Itu bro ya. Ya, ya. Lain tapi kalau misalnya objek itu dikuasai oleh pihak bro gimana itu? Apakah itu ada gugatan rekompensi juga? Mungkin bro bisa jelaskan. Rekompensi bisa saja. Hmm. Rekompensi terhadap ganti rugi yang selama ini dia sudah menempati. Oke. Kemudian atas uang yang terhadap jual beli yang sudah diberikan selama ini, tetapi dia tidak bisa kuasai objek, ya kan? Kuasai objek, sehingga di gugatan kita yang kemudian kita menggugat, kita mengajukan ganti rugi. Oke. Kita mengajukan ganti rugi berikut duangsong. Ketika Uang paksa. Oke. Uang paksa ketika putusan yang sudah ingkrah itu tidak dilaksanakan. Jadi bahwa selain kita meminta dikosongkan, sebenarnya ada uang gugatan ganti rugi yang mau kita tuntut, yang belum kita tuntut, ya, yang bisa saja kita meminta ganti rugi setelah kita mendapatkan lahan objek itu sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh klien kita. Nah, itu yang kita bisa ajukan di gugatan yang kita lakukan. Namun di persoalan rekompensi yang tadi, yang paling utama itu adalah ketika putusan itu menyatakan kita sebagai pemilik, itu wajib sebenarnya kita rekompensi supaya terhadap objek itu bisa
diserahkan atau setidaknya dikosongkan. Dikosongkan. Kan gitu. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi tidak hanya bersifat bertahan saja, ya tentu ini harus dilihat ini posisi objek yang disengketakan itu tentu menjadi perhatian bagi kita. Apakah dia menguasai atau kita gitu ya? Nah, sehingga klien itu tidak menyalahkan kita nantinya ketika di satu sisi kita menang atas putusan itu, tapi ketika non eksekutorial kan banci ya? Iya banci. Nanti klien bisa menanyakan ke kita kok bisa begini kan begitu ya. Nah, kan begitu. Gitu, Bang. Berarti kita nggak jeli kan? Ya, itu artinya jelinya seorang advokat tentunya kan. Ya, tentu yang sudah senior itu tentu memahami, tapi ya kembali lagi itu bermula dari adanya kasus yang mungkin teman-teman cerita atau seperti ini. Dan barangkali ada teman-teman nanti menangani perkara, kemudian di pihak yang tergugat kan bisa menjadi pembelajaran. Betul. Nah, ini hari ini bro saya Timbul Tambunan sudah memberikan satu pembelajaran kepada ini para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio, baik itu yang berprofesi sebagai pengacara maupun yang masyarakat awam. Jadi ketika misalnya masyarakat awamnya berperkara, dia juga bisa menanyakan kepada pengacaranya, apakah ini gugatan ini nanti kita bisa eksekusi, kan begitu ya? Ya, benar. Nah, jadi ini hari ini diberikan pelajaran oleh bro saya supaya dalam membuat satu gugatan kita harus berencana matang sekali. Ya. Setelah ini apa yang harus dilakukan? Siap. Ya, kalau enggak ya percuma gugatan itu. Ya. Kan gitu ya, bro ya? Ya. Nah, bro, apa lagi yang bisa bro sampaikan kepada penonton channel itu Fernando DiCaprio? Ya, tentunya kan kita sebagai advokat dan sarjana hukum senantiasa memberikan kontribusi bagi masyarakat, terutama yang perlu mendapat penyuluhan hukum. Nah, banyak kasus-kasus yang perlu kita advokasi, kita berikan penyuluhan bagaimana menangani perkara-perkara yang sedang yang sedang mereka alami, ya. Ya tentu kita harus memberikan kontribusi itu terhadap masyarakat. Nah, ya untuk saat ini ya itu yang bisa saya kontribusikan dalam hal yang pernah kita tangani, kira-kira gitu, Bang Fernando. Luar biasa. Kita dibatasi sama produser. Ya, siap. Jadi di akhir sesi saya mau bagikan quote seperti topik yang disampaikan oleh bro saya ini. Ya, kejelian, kematangan dalam membuat satu gugatan. Merencanakan sesuatu dengan matang. Ya, sehingga nanti hasil itu maksimal. Ya, klien pun tidak kecewa atas perusahaan itu. Jadi dia bilang seperti ini. Jika Anda berencana untuk 1 tahun, tanamlah padi. Jika Anda berencana 10 tahun, tanamlah pohon. Jika Anda berencana selama 100 tahun, didiklah manusia. Ya, jadi seperti kata bro saya tadi, ya, kalau kamu mau menggugat atau kepengen memiliki lahan tersebut, ya kamu harus tahu, jangan waktu digugat kamu hanya defense saja, mempertahankan. Ya, seperti di channel kita ini kan kita selalu bilang orang pintar hanya ketemu dengan orang pintar, kan begitu. Jadi seperti kata bro saya ini, ya waktu menggugat tuh atau ketika digugat, pikirkan matang-matang bagaimana efek dari gugatan itu, ataukah kita harus menggugat balik dalam proses gugatan tersebut. Nah, jadi kalau para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio mau mempergunakan jasa hukum bro saya, Timbul Tambunan, SH, silakan ya, tulis di kolom komen. Ya, beliau
ahli hukum pidana, perdata, ya, juga pernah nangani kasus korupsi, ya. Barang saya pada saat itu kita nangani kepala daerah, Ya. salah satu kepala daerah di Sumatera Utara. Ya, benar Ya kan? Bang. Ya, waktu itu masih di Kuningan tipikornya Bang ya. Betul. Benar. Ya, Yang jadi, sekarang diarahkan di PN Pusat. betul. Ya. Beliau waktu itu bareng-bareng sama saya nangani perkara tersebut. Siap. Ya. Jadi kalau mau mempergunakan jasa hukum bro saya Timbul Tambunan, silakan. Siap. Ya. Siap. Tulis di kolom komennya. Kita nggak mau batasin siapapun yang mau digunakan jasa hukumnya di channel YouTube Fernando De Caprio diberi kebebasan. Ya. Ya. Oke bro. Oke Tetap Bang. jaga kesehatan, Ya. semangat terus, ya, menjadi terang dalam setiap kegiatan, Amin. menjadi garam dan terang dalam lingkungan kita. Oke Bang. Siap. Oke. Siap Bang Fernando. Ya. Sama-sama sukses selalu. Oke, ya, thank you ya bro. Ya. Thank you. Tos dulu kita bro. Tos. Oh. Ya, sip. Ya.